Baik, kita lanjutkan. Tadi saya ulangi ya. Pendekatan behaviorisme akhirnya dikembangkan lagi oleh pengikut dari Pavlov, yakni Skinner pada tahun 1133, yang karyanya dipublikasikan melalui sebuah karya yang berjudul Behavior of Organism. Eksperimen Skinner tidak lagi menggunakan anjing, tetapi menggunakan seekor tikus yang dimasukkan ke dalam kandang, dan di dalam kandang itu diletakkan 2 tongkat pengungkit yang dihubungkan dengan makanan dan bedak gatal. Gerakan-gerakan tidak sengaja yang dilakukan oleh tikus, pada suatu saat si tikus menginjak salah satu pengungkit yang kemudian menjatuhkan bedak gatal. Pada waktu yang lain, gerakan si tikus secara tidak sengaja menginjak tongkat pengungkit yang kemudian menjatuhkan makanan. Setelah berulang-ulang terjadi, lama-kelamaan si tikus ternyata mampu belajar. Tikus kelamaan tidak mau lagi menginjak tongkat pengungkit yang biasanya menjatuhkan bedak gatal. Sebaliknya, si tikus berkali-kali menginjakkan kakinya pada tongkat pengungkit yang bisa menjatuhkan makanan. Dari gerakan tikus, akhirnya Skinner memaknai bahwa gerakan tikus yang tidak diinginkan menginjak tongkat yang dihubungkan dengan bedak gatal, si tikus harus dihukum dengan guyuran bedak gatal agar tidak mengulangi perbuatannya. Sebaliknya, jika gerakan yang dilakukan oleh si tikus sesuai dengan yang diharapkan, si tikus akhirnya mendapatkan sebuah ganjaran, yaitu kejatuhan makanan dan dapat makan dengan kenyang. Hasil eksperimen Skinner kemudian disimpulkan bahwa pengertian belajar merupakan pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon reflektif. Itu sama dengan apa yang dikemukakan oleh Pavlov. Skinner juga menyangkal adanya kemampuan bawaan dan meyakini bahwa belajar perlu classical conditioning. Selanjutnya, eksperimen Skinner juga menyimpulkan pengajaran perlu dilakukan secara terprogram dan secara bertahap. Artinya, stimulus baru akan menghasilkan respon yang baru. Stimulus yang diberikan pada pembelajar, jika persyaratan lain terpenuhi, seperti terciptanya situasi kelas yang kondusif, akan menghasilkan respon tertentu. Maka dapat kita maknai bahwa belajar membutuhkan hukuman dan ganjaran sebagai bentuk reinforcement, baik secara positif maupun secara negatif. Dua tokoh, Pavlov dan Skinner, telah mengantarkan kita pada sebuah pemahaman tentang proses belajar itu perlu ada respon dan stimulus, kemudian perlu ada penguatan atau reinforcement yang baik oleh seorang pengajar. Sehingga saya ingin mengutip pendapat Harley dan Davis yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip pendekatan behaviorisme
banyak dipakai di dunia pendidikan dalam hal ini adalah, misalnya dia berpandangan bahwa proses belajar dapat berhasil dengan baik apabila pembelajar ikut berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Itu dia. Bahwa behaviorisme ini berpandangan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik apabila peserta didik yang ada dalam kelas tersebut ikut aktif. Kemudian sedikit sama dengan apa yang dikemukakan oleh Skinner, bahwa materi pelajaran dibentuk dalam bentuk unit-unit kecil, diatur berdasarkan urutan yang logis sehingga pembelajar mudah mempelajarinya. Nah, ini itu secara terprogram dan bertahap, itu maksudnya. Tiap-tiap respon perlu diberi umpan balik secara langsung sehingga pembelajar dapat mengetahui apakah respon yang diberikan telah benar atau belum. Ya, ketika kita memberikan tugas kepada siswa, kita harus berikan respon. Itu menurut pandangan behaviorisme. Setiap kali pembelajar memberikan respon yang benar, ia perlu diberikan reinforcement, penguatan. Misalnya dia sudah mampu menulis kalimat yang baik, kita harus memberikan penguatan. Seorang guru harus memberikan penguatan. Wah, ini sudah bagus, silahkan kamu tingkatkan dan pelajari ini misalnya. Penguatan positif ternyata memberikan pengaruh yang lebih baik dari penguatan yang negatif. Ya, misalnya ini ada yang salah, kemudian diberikan penguatan yang negatif. Wah, kamu ini bodoh misalnya. Ternyata itu berdampak sekali, berdampak kepada psikologis. Ternyata itu tidak baik. Baik, para mahasiswa yang saya banggakan, nanti kalau ada yang belum jelas, silahkan nanti kalian tanya dengan mengetik komentar kalian di bawah, ya. Oke. Nah, pendekatan behaviorisme dalam belajar bahasa. Nah, lalu bagaimana pendekatan behaviorisme dalam belajar bahasa? Para pakar psikologi belajar bahasa, penganut paham behaviorisme, berpendapat bahwa belajar bahasa berlangsung selama 5 tahap. Ya, tahap pertama adalah trial and error. Ini kita mencoba kemudian salah, itu adalah hal wajar. Ketika orang tidak sempurna dalam mengucapkan kata, itu adalah hal yang wajar. Contoh kecil, contohnya ya, anak kecil belum sempurna dalam menyebut kata ibu atau makan, itu adalah hal wajar. Ya. Kemudian yang kedua, belajar bahasa itu adalah mengingat-ingat. Nah, orang behaviorisme itu adalah dia belajar bahasa dengan cara menghafal. Ya, seperti kalau kita belajar bahasa kedua, kita mengingat-ingat. Ya, kita mengingat-ingat. Misalnya kita belajar bahasa Inggris, pintu, itu kita sebut door, itu kita hafalkan. Kemudian yang ketiga, belajar bahasa itu adalah menirukan. Yang keempat, mengasosiasikan, dan yang kelima, menganalogikan. Dari kelima langkah tersebut dapat disimpulkan bahwa berbahasa pada dasarnya merupakan proses pembentukan kebiasaan. Jika kita amati dari langkah-langkah eksperimen Pavlov maupun Skinner, kemudian dikaitkan dengan proses belajar bahasa, maka dapat kita temukan bahwa pembelajaran bahasa dapat diamati berdasarkan tingkah laku bahasanya. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran bahasa berdasarkan langkah-langkah eksperimen dilakukan secara ilmiah.
Yang ketiga,